Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fatfillah rahimakumullah. Kita melanjutkan ya jariah Ustadz Eka Allahu yarham. Mudah-mudahan sampai kepada beliau juga pahala yang kita dapatkan dari jariah thalabul ilminya. Masih pada pembahasan tentang hadis yang ke-34, judulnya Al-Jannatu tahta dhilali syuyufi. Surga itu ada di bawah kilatan atau naungan, bayang-bayang pedang. Ini diambil dari hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kalimat wa'lamu anna jannata tahta dilali suyufi. Hadis yang utuhnya dimulai dari ya ayyuhan nasu la tatamannaw liqa'al adu. Wahai manusia, jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Berarti orang teh musuh mah pasti boga. Tapi tong mengharapkan papanggih. Sebab lamun geus papanggih konsekuensina naon? Mun teu sanghareupan kabur gitu. Di sanghareupan lamun misalna urang wani berarti kan kemungkinan menang. Lah lamun misalna henteu atau musuhna leuwih gede tibatan urang konsekuensina eleh. Eta dorongan yang paling kuat. Dorongan yang paling kuat itu yang akan membuat kita itu kuat atau tidaknya. Termasuk disebutkan di dalam Al-Qur'an itu biqaumin yuhibbuna mauta, datang dengan kaum yang mencintai kematian. Jadi itu mah orang kafir masih maut, mata segala dipakai. Ya tamengna, busina katanya jirahna itu. Aya urang mah da hayang maut. Jadi ngamukul mawa pedang we hungkul istirahna mah. Ieu ngan ukur make sorban. Nah, make sorban, make baju biasa. Nah, itu juga membuat motivasi berbeda. Nah, ketika motivasinya berbeda bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan takut mati, nah itu justru yang melemahkan kita. Karena memang tujuannya bukan surga. Di dalam jihad juga ada godaannya itu. Godaannya itu adalah mendapatkan tawanan, mendapatkan ghanimah atau minimal mendapatkan pujian. Pengen kaayunya pangharupna. Orang pangharupna. Sebab pangharupna teu sewat. Nah, iman teu sewat pangharupna kamu suka perang. Maka ditanya cek Rasul teh senanya, Rasul eta di jalan Allah teu senanya. Cek Rasul teh disebatkeun langsung jami etana. Pokona man katala siapa yang berperang suja'ah karena ingin disangka pemberani atau wahamiyah ingin disebut ataupun nilai kalimatullah untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Ini benar-benarnya jihad teh benar-benar katanya perjuangan anak besar. Nah kemudian bahas Allah al-afiyah dan minta pada Allah itu afiyah. Jadi kalau mengharapkan tidak boleh, kalau ketemu harus sabar, tapi kita juga minta kepada Allah mah tetap yang paling pokok itu adalah meminta afiyah, meminta keselamatan dari bahaya yang akan mengancam kita. Tapi kalau sudah ketemu faidalakitumuhum pasbiru, maka kalian harus sabar, tidak boleh lari dari medan perang karena itu termasuk pada salah satu dosa besar. Al-firaru minal zahfi, itu adalah dosa besar, lari dari medan perang itu. Wa'lamu anna jannata tahta dhilali suyuf. Nah, Nabi kemudian memberikan semangat, ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang.
Summa qala, kemudian Nabi berkata atau berdoa, Allahumma munjilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan juga yang menghancurkan golongan-golongan musuhnya. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka dan juga tolonglah kami dari kejelekan mereka. Nah, ini sudah dibahas tentang abhasul arabiyahnya. Nah, kita masuk ke al-abhasul balaghiyahnya. Qauluhu, ucapan Nabi Muhammad SAW, al-jannatu, surga itu, tahta dilali suyufi, di bawah bayang-bayang pedang. Qala al-Qurtubiyu, nah Imam Al-Qurtubi berkata, hada min kalamin nafisil badi'i, ini diantara perkataan-perkataan yang berharga, al-badi'i dari badi, gaya bahasa badi, al-ladi jama'a yang mengumpulkan duruba balaghati, yang bermacam-macam balaghah, gaya bahasa balaghah dalam Al-Quran, itu menyampaikan dengan jelas, min zalatil lafdi, dari berlimpah luahnya lafad, wa batihi, dan juga itu apa ya, kalau dalam bahasa mah kelezatan makna, nikmatnya makna itu sampai seperti itu. Wa husni isti'aratihi, dan juga dari sebaik-baiknya isti'arah. Isti'arah itu adalah kalimat kiasan atau pinjaman. Isti'arah itu berasanya itu dari lafaz tasbih. Tasbih itu adalah perumpamaan. Contoh sederhana misalnya, anta kal asadi fis sejaati, kamu seperti harimau, fis sejaati, dalam keberaniannya. Nah, itu menyamakan antara kamu dengan harimau. Dari segi apa? Tak kudu disebut jelaskan. Tasbihna wajusibahna. Misalnya keteh, lamun misalnya kamu seperti harimau, daek teu? Nah, jadi kudu jelas misalnya. Dina segi naon, galakna katanya, atau gondrongna, atau misalnya teh ngagorowokna. Nah, maka harus dikatakan wajusibahnya seperti itu. Atau kalau perempuan, kamu cantik seperti bulan. Nah, kan ketika jauhan, ketika dekatan gitunya. Tapi kan bulan itu memang apa ya, simbol kecantikan. Simbol kecantikan seperti bulan. Laki gagah seperti matahari. Dari segi apa nak? Tak dijelaskan. Dari segi kecantikannya. Oh, berarti bulan teh cantik, kenaon sabab jauh. Lamun dekat ternyata otak dina bahasa Sunda aya geuningan tak geus istiarah teh geulis gunung. Geulis gunung teh tika jauhan geulis, tika deketan leuwih teu geulis. Nah, jadi istiarah itu seperti itu. Nah, kemudian dihilangkan istiarah itu, salah satunya ada seperti wajusibahnya dan ada tasbihnya. Dikatakan kamu singa, nah gitu. Di kamu singa dihilangkan, ada tasbihnya, kapnya atau yang lainnya, dan juga wajusibahnya. Kamu singa, nah itu teh perumpamaan menjadi isti'arah. Dari kalimat ista'ar itu ada dalam kitab Bubuyi juga, artinya meminjam, kiasannya itu isti'arah, meminjam kiasan. Nah, isti'arah ini untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman seseorang ketika mengungkapkan sesuatu. Nah, karena ini merupakan bagian dari balaghah, ya maka harus jelas. Nah, balaghah mah dari kalimat balaghah harus sampai. Dalam bahasa komunikasi mah ini disebut dengan komunikasi efektif. Efektif teh berarti komunikatornya harus bisa mengencoding, kemudian kalau yang komunikannya, yang menerimanya harus bisa mendekoding. Dekoding teh narima gitu.
berarti kudu naon, kudu frekuensi. Nyaritakeun naon ieu teh, nyaritakeun ieu, nyaritakeun ieu. Sok nyaritakeun misalna nyaritakeun sesuatu anu teu nyambung jeung anu narima tah teh moal nyambung sabab beda frekuensi. Kemampuan untuk mendekodingnya itu berbeda menerima. Nah, maka dalam bahasa hadis yang lain mah dikatakan naon baligunas ala qadri ukulihim. Jadi sampaikan pada orang-orang itu dengan seukuran kemampuan akal mereka. Ya misalnya lamun misalnya nerangkeun ka budak madrasah, abong keur kuliah segala make bahasa ilmiah. Selamat pagi murid-murid. Dalam pembahasan yang insya Allah komprehensif ini kita akan membahas interpretasi dari surat naon sibu teh nerangkeun. Nah itu tidak sesuai. Termasuk juga ketika menyampaikan. Kalau misalnya menyampaikan anu leuwih kahartina ku bahasa Sunda, nya ku bahasa Sunda we gitu. Tapi lamun misalnya teu kahartieun ku bahasa Sunda mah lebih umum saja bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Penting mah itu sampainya. Kahartina teh eta nu pokona. Nah atuh ku bahasa nu biasa teu kaharti nepikeun ka kudu bahasa anu menggunakan balago gitu. Nah make kudu di aya perumpamaan, ada kalimat kiasan, ada majazi dan sebagainya. Nah kalau kalimat biasa teu kaharti kumaha? Kunaon tah kira-kira? Ieu nya contohna ieu gitu ya. Nya geus atuh terangkeun misalna teh kan tujuan dan makna dari kalimat surga di bawah kilatan pedang teh artinya kalian harus bersabar dan berjihad di jalan Allah. Jika kalian meninggal dunia maka surga balasannya gitu. Nah anta dijelasin gitu panjang teuing. Nah salah satunya itu hikmah teh panjang teuing eta mah diganti gitu. Tapi diganti teh kudu geus kaharti maknana teh. Jadi diringkas tuh geus kaharti, ulah diperpanjang ulah diringkas ngadeun beuki teu kaharti. Jika orang nyebutkan definisi silakan makan. Apa itu makan? Makan itu adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian dikunyah dipotong oleh gigi seri, kemudian dikoyak oleh gigi taring, kemudian dirematkan oleh gigi geraham, dioper oleh lidah, kemudian gong masuk ke alah panjang teuing dahar teh. Tapi lamun disebutkan makan, dah gitu geus beres. Salah satunya itu caranya itu adalah dari balago itu ringkas, ada yang harus diperpanjang atau harus diperumpamakan. Nah, kalau sudah diumpamakan maka akan lebih kaharti. Itu nu kumaha atuh? Nu siga kitu, nu siga kitu. Berarti pada kalimat pokokna mah teu kahartieun, tapi ketika diterangkan pada ilustrasi yang lain yang sudah dia ketahui kakara kaharti. Nah, itu diantara keperluan balago. Dan Al-Qur'an itu kemujizatannya diantaranya itu karena diturunkan pada zaman di mana syair-syair Arab itu sedang sedang in-innya bahasa orangnya keur panas-panasna. Nah, maka Al-Qur'an juga menjadi mukjizat mengalahkan penyair-penyair yang ada pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, kemudian wasumulil ma'ani juga ini mencakup pada makna yang menyeluruh, yang banyak beserta lapad-lapad yang ringkas sebagaimana melemahkan para fusoha. Fusoha itu dari kalimat fasih itu jelas ngomongnya, alusun yang fasih dalam lisannya, wabulago dan juga ahli-ahli balago, amasoki itu yang mendalam, anil ityani dari mendatangkan, wanadiruhu wa syakluhu yang sebanding dengan itu juga dalam bentuk itu. Fa innahu ustufida minhu ma'a wijazatihil haddi ala jihadi wal ikhbari an sawabihi. Ini diambil faedah dari kalimat
jannata tadilali suyub itu adalah ringkas tetapi anjurannya jelas untuk berjihad dan juga menghabarkan tentang pahalanya. Jadi fokus langsungnya ya teh ngajak jihad pahalana ieu geus beres. Pahalana kitu. Tah lamun geus kaarti kitu mah teu loba omong. Teu alasan itu. Isukan datang bere duit geus itu. Nya isukan datang bere duit geus. Datang mah. Datang. Padahal can jelasnya tapi kan isukan datang bere duit. Jelas itu teh, jelas ringkas. Nah, pada mah rapat heula, dititah sasapu heula, dititah gawe heula. Tapi itu ringkas dan jelas dan juga memberikan memberikan dorongan supaya orang itu mau melaksanakan. Kenapa? Karena kata-kata itu dapat mempengaruhi seseorang. Sadeka mah nerangkeun teh kieu. Mun sebutkeun, awas aya mau teh kumaha? Awas aya mau teh kumaha? Ngarinit atunya da bejan awas aya mau tah. Dengan kata-kata yang seringkas itu orang berani untuk melangkah, bergerak gitu. Itu kekuatan kata-kata itu sampai seperti itu. Nah, makanya harus ringkas jelas hal titik karena bisa mendorong orang melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya orang tidak mau melakukan sesuatu berarti kata-katanya belum mendapatkan pengaruh. Nah, kata-katanya dari segi kata-kata kayak kan aya encodingna tadi decodingna penerimaan dari orang yang menerimana. Aya anu teu naon anu lebih percaya kepada duniawi materialisme disebutkan surga oge anggar we tidak ada karena proses penerimaan dianya itu pengolahannya itu tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan, makanya tidak akan sama. Tah sahabat mah bener dan geus boga keyakinan terus dijelaskan dengan kalimat yang ringkas langsung itu menjadi sesuatu yang mendorong. Nah, kemudian ila angkola sampai kepada perkataan wahada kama jaa fil hadits syarif. Ini sebagaimana dalam hadis yang mulia, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Kaki ibu-ibu. Ini juga sama gitu, hampir sama mirip. Surga di bawah. Nah, kalau tadi mah bayang-bayang kilatan pedang, kalau di sini mah di bawah kaki ibu. Nah, ini kan tidak bisa diterima secara lapad yang sebenarnya terlek dohir. Jadi asa pokokna mah lapad itu ya lapad dohirna. Jadi pada lapad mantuk bahasa usul fikih mah jangan dulu dibawa kepada lapad mafhum. Mantukna kitu nya kitu. Nah, nanti ketika misalnya tidak dapat dipahami atau misalnya tidak ada keadaan baru dia dibawa pada mafhum atau yang lainnya. Tinggal di teangan weh di handapun suku si mama aya surga teh. Surga teh kieu cenah. Nah, tinggal berarti maksudnya itu bukan pada makna yang dohir, tapi maknanya pada yang lain. Apa makna yang lainnya itu? Bahwa dengan berbakti kepada seorang ibu itu adalah wasilah mendapatkan surga. Sebagaimana tadi, kenapa disebut dengan dilani suyuf, kilatan pedang? Karena dengan kilatan pedang, seorang mengayunkan pedang untuk berperang di jalan Allah itu adalah bentuk jihad yang tidak ada ganjaran untuk jihad itu kecuali surga. Berarti sebenarnya mah anu berjihad itu kudu jelas tujuanna hayang naon? Surga. Kumaha supaya bisa menang surga kumaha? Kan geus jihad ini. Nah, balasna surga. Kumaha ame bisa menang surga? Sabar. Encan. Sabar mah berarti hirup keneh. Tah gitu. Jadi tidak ada tidak ada yang bisa didapatkan
surga itu kecuali harus mati syahid. Maka geningan Khalid bin Walid mah ketika dia meninggal dunia itu tetep perang nate nepikeun ka pangharupna wae hayang maut, hayang mati syahid. Ini yang mati syahid itunya. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala meninggalnya itu di atas kasur. Dan ketika diperiksa, ketika dimandikan oleh para sahabat itu tidak kurang dari 70 sayatan pedang, bekas tumbak, bekas panah itu bayangkan. Mun urang memberenya baheula masantren budugna loba cenah. Tapi eta teh jihad. Kan memang can kacaritakeun kitu aya ku masantren pikeun ka maot mah. Nah, aya jihad mah kan bener-bener gitu. Pak perangna teh. Baheula mah ditanya teh masantren sabaraha lila tah beak sabaraha kastrol aya nama cenah sabaraha tapak perang gitu. Nah, itu disebutkan bahwa tujuan pokoknya ya harus itu anu rek jihad mah tujuan lamun geus tujuanana eta ketika misalnya teu maot teh henteu jadi apa terjadi suatu kekecewaan berarti meureunan can waktuna dan akan merindukan kembali irahanya perang deui aya nu pika kitu irahanya perang deui kan aya anu sieun mah nya alhamdulillah urang salamet nya kemah manggilan dan dinten ge atuh da perang mah nya ninggalkeun keluarga, ninggalkeun istri, ninggalkeun hartanya yang dihadapi itu kalau tidak selamat maka selamat dalam keadaan bisa jadi cacat, bisa jadi sakit, bisa jadi banyak luka. Kalau misalnya tidak luka maka mati syahid. Kalau misalnya hidup ada juga nu ditawan, jadi tawanan perang. Itu jihad jalan Allah itu adalah benar-benar ujian untuk kaum laki-laki. Jadi ujian kaum laki mah eta jihad. Aya perempuan diwajibkan jihad teu? Jadi sabtu. Wajib teu jihad? Teu jihad. Jihad iya kan ngabahasna ka perang. Wajibkan teu jihad untuk berperang jalan Allah. Sanajan jagoan. Tah sanajan jagoan. Sanajan jagoan ge teu meunang tidak diwajibkan. Kan dilarangnya untuk berperang. Nah, kecuali kalau untuk yang membantu makanan, kemudian juga yang kesehatan sebagai itu diperbolehkan. Jadi naon atuh jihadna perempuan? Di rumah. Ini hampang gitu. Jihadnya menyampang. Rumah tangga. Benar ya? Masih bingung gitu Ustaz. Jihad, kata jihad yang kepikir saya mah masih bukan hanya di medan perang. Kan kalau ini mah masalah jihad perang gitu ya langsung. Kalau Abi mah masih berpikir apapun teh harus jihad gitu, sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak gitu masih nggak nyambung kayaknya. Yes. Jadi jihad yang paling pokok itu adalah jihad berperang, qital. Berperang melawan musuh itu jihad. Dan ketika orang meninggal dunia ketika berperang itu syahidnya itu secara sifat, secara jelas sifat dan asmanya. Sedangkan jihad yang lain seperti mencari ilmu, katanya perempuan yang melahirkan kemudian meninggal dunia, meninggal karena penyakit wabah, nah itu jihadnya itu hanya sekedar sifat. Pahalana beda tentu dengan yang jihad di jalan Allah. Nah godaan anaknya beda gitu. Nah untuk perempuan mah ada jihadnya yang sama dengan tadi berperang untuk laki-laki. Naon jihadna kan ieu teh surganya. Jadi laki mah mun hayang abu surga teh jihad perang jalan Allah pika maut. Mun perempuan hayang surga tuh. Ayo. Ini hese. Nah, can kabayang saja cenah. Tah, pokoknya mah kenikmatan di dunia itu maka adalah lebih daripada yang ada di dunia.
Tah, mun hoyong ka surga kumaha? Perempuan. Jihad sama. Apa jihadnya itu? Jihadnya itu adalah ibadah haji. Jadi ke perempuan mah ibadah haji teh jihad. Ke laki bukan jihad yang ini, yang abdul, yang dijanjikan Allah surga itu bukan. Untuk laki mah jihadnya itu tetap qital. Dan untuk perempuan tingkatan jihad terbesarnya itu adalah ibadah haji untuk mendapatkan surga. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan-jalan surga itu tidak dengan satu cara. Ada surga melalui jihad, berperang, ada surga melalui tadi ibadah haji, surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bukan ke ayat surga yang tidak dirindukan. Ayat. Nya jeruk film. Naon cenah bisa teh surga yang tidak dirindukan teh. Tah eta cenahnya aya hadisna. Aya hadisna. Hadis poligami. Sana poligami. Wah. Hadis yang menerangkan bahwa perempuan yang dipoligami itu balasannya surga. Ada. Mana nih? Apa? Hadis dia dapat surga? Iya. Poligami. Iya di poligami dapat surga. Ya asal kalian baca tapi lupa lagi. Aya jelas teh. Can mendak naon. Namun utamanya. Kade teh bisi didalilan ku nu hayang poligami atau saya belum menemukan hadis yang jelas bahwa perempuan yang poligami itu akan mendapatkan balasan surga. Tidak ada. Tuh ayat. Tidak ada. Sok we mun aya kakaranya. Mun aya kakara orang jelas itu berdalil tapi belum ada. Saya belum pernah menemukan bahwa perempuan yang dipoligami itu surga. Kade bisi aya nu ieu nanti korban. Ada Doktrin tidak ada. Atau senanya kan di poligami mah ujiannya berat, sabar dan sebagainya. Atau teu kudu poligami ujian berat sabar mah gitunya. Nah, jadi tidak ada sebenarnya kalau menurut penelitian atau pencarian saya belum pernah menemukan secara jelas dan terlek bahwa seperti ini surga itu untuk perempuan yang dipoligami tidak ada. Nah, lamun ke perempuan yang dipoligami na surga ke lalaki naon? Surga oge hoyong. Nah, jadi ujiannya itu ujian kita ketaatan terhadap Allah itu laki mah ujiannya itu jihad karena berat jihad meninggalkan semua yang kita usahakan, keluarga, anak dan sebagainya. Perempuan itu justru ujiannya itu adalah katanya itu ketika dipoligami. Kemudian juga ada yang sama-sama tidak disukai, rek laki, rek perempuan. Naon tah? Sanes. Tahajud. Tahajud mah rek laki, rek awewe berat. Nah, itu jihad. Jadi sokna, aduh, ujung-ujung jihad tadinya medan perangnya, tahajud oke rada hararese gitu. Nah, wa timur rahimakumullah, ini jadi hadis ini adalah sebagai perumpamaan isti'arah bahwa surga itu maksudnya dapat didapatkan dengan cara berjihad di jalan Allah, sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, artinya berbakti kepada orang tua itu adalah akan mendapatkan surga. Jadi pisurgaeun. Ya ngadenge pisurgaeun jeung piduiteun kan bedanya. Piduiteun mah gurejag anggas gitu. Mun pisurgaeun mah cantang tuh eta teh nya. Nah, lamun misalna orang tua nyuruh ka orang tua misalnya teh miwarangnya nasehatan teh pisurgaeun gitu nya. Nah, kudu kahartina teh nepikeun ka surga piduiteun. Papi
ta'biri, maka pada ibarah ini, ungkapan ini isti'aratun, ada isti'arah tasrihiyatun, tasrihiyah yang jelas. Jadi kita harus membuka di ilmu balaghah kalau berkaitan dengan isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah itu bagian dari isti'arah. Jadi ada tasrihiyah, ada maknawiyah. Isti'arah tasrihiyah dan maknawiyah. Isti'arah tasrihiyah ini adalah isti'arah yang tadi menghilangkan musabah bih dan wajusibahnya. Musabah bih dan wajusibah. Jadi menghilangkan musabah bih yang disamakannya itu dihilangkan. Nah, maka senapa mujahidu fisabilillahi, maka orang yang berjihad di jalan Allah itu yadkhulu jannata bisababi jihadihi, disebabkan jihadnya, wasobrihi dan juga kesabarannya, ala liqa'il aduwi, karena bertemu dengan musuh. Nah, wadorbihi bisaifi dan juga mendapatkan pukulan dengan pedang itu, hatta ka'anna suyufa asbahalaha, seolah-olah pedang itu menjadi wasilah akibat baginya. Diterangkan di sini, orang yang berjihad di jalan Allah itu akan masuk surga disebabkan jihad di jalan Allahnya. Nah, itu diumpamakan dengan tadi dilali suyufnya. Dilali suyufnya. Wajusibahnya itu dihilangkan. Kemudian juga musabah bihnya yang dipersamakannya itu dihilangkan juga. Disebutkannya itu hanya ajanatu tahta akdami ajanatu tahta dilali suyub. Jadi kalau disempurnakan misalnya gini, al-mujahidu fisabilillahi, nah itu teh al-mujahidu fisabilillahi teh disebutkan sebenarnya yadhulu jannata bisababi jihadihi wasabrihi ala liqa'il aduwi wa darbihi bisayfi, itu ka'anna suyufa asbahalaha. Dikatakan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah dan seterusnya itu seperti orang yang mengayunkan pedang. Jihad di jalan Allah itu dalam apa? Dalam segi tadi jihadnya, kesabarannya. Nah, mina kasratiha dilalun tadillu doribina biha, itu dari bayang-bayang orang yang mengayunkan pedang tersebut. Nah, jadi ini balaghahnya itu berkaitan dengan pemaknaan secara tahsin, ya, secara memperbagus dari segi bahasa. Ini seperti di dalam syair ini ya, fi dilali suyufi, pada bayang-bayang pedang itu jannatur rabbi, ada surganya Tuhanku. Wa ma'ali itu tempat yang tinggi, piru usil awali, pada kepala-kepala orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Qauluhu, ucapan Nabi itu munjila kitab, karena munjila ini jadi badal dari Allahumma, ya Allah. Jadi makanya dia dia nasab, yang menurunkan kitab, mujriyas sahab, yang mengedarkan awan mah, yang mengedarkan awan, hazimal ahzab, yang menghancurkan golongan-golongan musuh-musuh Allah. Fihi, dalam kalimat ini padanya min ilmil badi'i, dari ilmu badi, mayusama bisajail murosok, yang disebut dengan saja murosok. Wahua, yaitu saja murosok itu matafaqat fihi aktalu faqarati, yaitu yang sepakat kebanyakan dari pakrohnya. Pakroh itu bagian-bagian akhir, fil wazni, dalam wajannya, wa takfiyati, dan juga dalam takfiyah, kesamaannya. Wala yastahsinu saja'u illa idaja'a afwan, dan tidak dikatakan bagus saja itu kecuali jika dia datang secara spontan, otomatis. Nah, gimana harus
masuknya itu ke ilmu badinya, buka-buka di ilmu badi itu. Di antara ilmu badi itu adalah ada yang muhasinatul lafzi, itu memperbagus lafad, ada yang muhasinatul makna, memperbagus makna. Nah, ini saja itu termasuk pada muhasinatul lafzi, memperbagus lafadnya, maknanya. Apa saja itu adalah kesamaan huruf akhir pada dua pasilah atau dua pakroh atau susunan kalimat. Itu di dalam Al-Quran juga banyak ya. Contoh seperti dalam surat Al-Ghoshiyah. Hal ataka hadithu ghoshiyah. Wujuhu yawma idin amilatun tasla naron. Nah, itu semuanya sama. Tak diakhirkan, wakofan jadi ha. Nah, itu teh namanya saja. Di urang mah di bahasa Sunda teh hampir mirip dengan guru lagu. Aya guru lagu, aya guru wilangan, dina pupuh geuningannya. Kono a atau ai seperti kitanya. Nah, itu akhirnya. Naonnya contohnya pupuh teh. Budak leutik. Terus nanti berarti engnya terus kita nanti itu tuh eng sarua tasgah gitu. Jadi akhirnya salarua eta teh dina bahasa Arab mah namna teh saja. Nah, rima di urang aya. Nah, terus aya oge dina hadisnya Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu penggantinya. Ketika subuh ada orang yang bersedekah, maka malaikat mendoakan, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu gantinya. Wa'ati mumsikan talapan, dan berikanlah pada orang yang menahan tidak mau berinfak itu adalah kehancuran. Itu teh sarua pan sama, itu namanya saja. Nah, saja itu kalau dilihat dari pasilah tadi pakrot itu bagiannya itu ada yang bagian pertama sama panjang, ada yang bagian kedua itu lebih panjang dan seterusnya. Nah, ini contohnya dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru wa idza massahul khairu. Nah, eta mah sama nya pakroh nanti bagian nanti sarua ida masahus saru jazua ida masahu saru jazua wa ida masahu khairu manuan. Teh sarua bagian-bagianana masahu saru khairu jazuan manuan. Nah, itu teh bagiannya sama. Ada yang lebih panjang di bagian keduanya, contoh seperti dalam surah An-Najm, ban najmi ida hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sami teu panjangna. Wan najmi ida hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Panjangan nu mana? Panjangan nu panjang. Kedua nya. Nah, itu kan beda. Wa najmi ida hawa kan berapa kalimat? Wa najmi ida hawa 4 ya. Ma dola sahibukum wa ma gawa itu 5, lebih panjang bagiannya itu. Itu saja itu ada yang pakrohnya sama, ada juga yang pakrohnya itu seimbang, lebih panjang. Nah, saja itu bagiannya berbeda, ada 3. Satu ada yang disebut dengan saja muqarraf. Nah, ini mah beda wajan tapi sama huruf akhirnya. Ini mah seperti namanya surat naon teh Rabbi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa sana teh malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa surat naon eta teh nya astagfirullah eta geuningan al-haqqah
nya qamal haqqo ma adraka mal haqqo gitu nya sama diteras nanya malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nah eta teh sama secara hukum sajanya sudah terpenuhi ro jeung ro, tapi ieu secara wajan beda. Nu hiji mah waqara fa'alan, dan kedua mah atwaron af'alan. Jadi sama saja nama akhirnya sudah sama tapi bentuknya berbeda. Namun bahasa urang mah nu penting mah tadi nanti ngapung terus peuting. Nah itu kan beda wajana ngapung jeung peuting teh itu. Tapi sarua akhirna ang jeung itu sudah termasuk pada sajanya. Tapi ini bagian pertama mutorob itu hanya sama wajan, tapi beda wajan tapi sama huruf akhir. Ada lagi mutawazi. Nah ini mah sama kata terakhirnya dalam wajan. Fiha sururum wa akwabum. Surat nanti teh. Hah? Agosia. Masih agosia. Ya. Itu marfu'ah, maudu'ah itu tuh sawajan. Wajannya si maf'ul untuk dhamir muannasnya. Marfu'ah, maudu'ah. Itu huruf akhirnya tak dengan tak sama, udah termasuk kriteria saja. Tapi sajanya itu mutawazi, dia sama wajan walaupun beda kalimat. Oke, aya nu sarua mah pengulangan eta mah namina jinas. Jinas mah diulang deui teh. Kalimatna eta-eta keneh diulang deui. Tapi kalau ini mah berbeda, cuman akhirnya itu sama tetapi berbeda dalam bentuk. Nah, murosok mah seluruh atau sebagian besar sebanding dengan rangkaian yang lain. Nah, ini mah seperti dalam surat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat. Surat apa? Oh, takwir. Nah, itu kan sarua teh sebagian besarnya itu idal jibalu suyirat, idal isyaru utilat. Nu tadi mah ida masahu syarru jazua wa ida masahu khairu manu'an. Nah itu disebutnya muroso. Di dia sami tah tinggal Allahumma munzila kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi. Nah ini sebagian besarnya sama dalam bentuk. Contoh munzila kitab mujriyas sahab. Ini bentuk isim fa'ilnya munzil dan juga mujri itu sama. Sajanya apa? Ciri sajanya? Ciri sajanya? Bina. Akhirnya bina, tabi, sahabi, ahjabi. Nah, ini kenapa masuk muroso? Nah, kalau tadi yang yang mutorob itu kan sama akhir beda wajan. Nah, ini sarua wajanna tes. Kitab, sahab gitu nya. Nah, ahjab itu juga bentuk jamaknya. Tidak juga disebutkan sebagai mutawazi sama akhir kata dalam bentuk wajan. Ini mah justru sebagian besarnya. Jadi seluruhnya munzila kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi. Nah, itu baru disebutkan sebagai sajak muroso yang tafaqat fihi aktsaru faqarat fil wazni wa tafqiyah. Jadi kesamaan dalam bentuk wajan dan juga kesepakatan dalam bentuk kalimat terakhir. Nah, iya jadi ya dari pembahasan bagusna. Cuman kamari cenah aya pertanyaan di aya kamah. Naon cenah ieu hubunganana antara hazimal ahzab jeung munjila kitab mujriyah sahab? Naon kira-kira? Ai hazimal ahzab mah artinya yang menghancurkan golongan-golongan musuh-musuh. Ai ieu mas munjila kitab mujriyah sahab naon kaitanana? Nah, ini juga sama termasuk. Lah?
nya jeung perang naon kitu buan nunurunkeun kitab anu majukeun awan kaitanana. Nah ini juga sebenarnya banyak contohnya itu. Nah, bulago itu salah satunya itu untuk menarik perhatian pendengar. Ada keningan dina surat Ad-Dariyatnya, Ad-Dariyati darwa, Alhamdulillati wikro, Fajariyati yusro, Famuqassimati amro. Terus nanti innama tu'aduna lawaki wa inna lawaki wa inna dina dibalik innama tu'aduna lasadiq wa inna dina lawaki. Eta teh rek nerangkeun tentang eta, sesungguhnya apa yang kami janjikan itu akan terjadi dan apa yang dina, nah, arti hari pembalasan kiamat itu pasti akan terjadi benar dan itu akan terjadi. Rek nerangkeun eta, tapi terangkeun heula demi Ad-Dariyat teh angin yang naonnya beda-beda. Kemudian juga ada angin yang membawa rezeki, ada angin yang mengawinkan. Nah itu teh naon hubunganna? Nah itu untuk menarik perhatian kalau secara bahasa. Ditanya kan orangnya lamun nyuratan teu langsung kadinya. Teu langsung kadinya nya. Kunaon ame perhatian heula gitu. Ame perhatian heula. Muji kamu tuh heula gitu. Nya atuh. Nya tak gitu. Berarti geus paralinter di urang teh nya balagona teh. Kanu nginjem duit mah. Kita tambah sedikit ya tentang ta'rif riwayat hadisnya. Nah, ta'rif itu pengenalan ya, bahasanya. Di urang ta'rif teh jadi definisi karena memang memberikan pengertian bil hadisi tentang rawi hadis ini. Maksudnya sahabatnya ya dibahasnya itu. Tidak rawi dalam artian sanad. Karena kalau rawi dalam artian sanad dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'it tabi'in, atba'ut tabi'it tabi'it tabi'in sampai ke mukharij. Itu satu rangkaian sanad dan rawi orang-orang. Nah, yang meriwayatkan hadis ini ada yang maksud sahabat. Siapa? Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami. Abdullah bin Abi Aufa Aslami. Wa yukna, dia itu di kinayah. Kinayah itu panggilan yang dinisbatkan pada ibu atau pada anak atau misalnya pada orang tuanya, bapaknya. Ini mah Aba Ibrahim, bapaknya Ibrahim, berarti anaknya teh saha? Ibrahim. Ngaran asli nama Abdullah bin Aufa. Bapana saha? Kan orang teh keur nyaritakeun Abdullah. Bapaknya Aufa. Abi Aufa. Nah, itunya. Nah, itu kinayahnya. Di orangnya sok keterangan. Komo ibu-ibu SD atau ibu-ibu TK mah nya. Ieu mama saha? Mama Milan teh saha? Da lain nama aslana, tapi nama anakna. Jadi dikinayahkan Mama Milan seperti itu. Tapi aya anu lain kinayah eta mah justru gelar kunyah lakob eta mah ciga Abu Hurairah teh kan ucing leutik lain hartina bapana ucing leutik. Nah teh karena saking sukanya kepada kucing gitu nya. Nah, tapi kan karena dikatakan keluar kucing dari dari jubahnya itu kucing. Nuraman lain kucing tuh mila biasa teh. Betul mila. Nah itu bukan kunyah, itu lakob, tapi memang wajahnya dengan wajah kunyah. Abu Ali bin Abi Thalib juga sama, Abu Turab. Kita kunaon bapak taneuh, sebab pernah ketiduran itunya, kemudian nempel dina mukana teh aya taneuh disebut teh Abu Turab. Baheula di pasantren tukang sare Abu Naum. Tukang sare lama. Ya. Nah, itu di wa ismu abihi. Nah, ini juga ada ismu bapaknya itu di sini Alqamah bin Khalid. Nah, Abdullah bin Abi Aufa itu adalah Alqamah
bin Khalid. Jadi kemungkinan bapaknya juga dikunyahkan gitu. Nama aslinya Alqamah bin Khalid. Wahwa min Hawazin, dia itu dari suku Hawazin. Suku Hawazin itu di Taif. Taif, di daerah Taif, berasal dari sana suku Hawazin. Syahidah Hudaybiyah, dia itu pernah ikut menyaksikan, jadi bukan mati syahid ya. Jadi syahidah itu asal pokoknya itu adalah ikut menyaksikan teh hadir dalam perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu baheula ketika Nabi sudah hijrah di tahun ke-6 Hijriah, kemudian Nabi berniat untuk ibadah haji dan umroh dengan sahabat yang jumlahnya ribuan. Sebab kasihanan orang-orang Quraisy jadi dihadang. Padahal Nabi mah make baju ihram, ngan ukur mawa sembelihan dan mawa peso ukur menci tungku, gitu tidak ada untuk berperang, tapi tetap dihalangan. Sampai Nabi teh mengadakan perjanjian di Hudaybiyah. Perjanjian itu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, mau saling perang. Sampai diizinkan Nabi teh untuk beribadah haji dan umroh. Para sahabatnya nepikeun ka, aduh ieu seneng ngarugikeun urang atuh 10 tahun dalam kondisi gencatan senjata, bisa diboikot, kemudian orang-orang yang belum berhijrah tidak bisa berhijrah dan sebagainya. Nabi sampai bingung, kemudian dikuatkan oleh istrinya Ummu Salamah. Sudah, mereka sedang menunggu sewaktu kudu mencukur rambut dan menyembelih kurban, tapi Nabi teu kaluar we, geus tong loba omong cenah. Mun bahasa urang mah cek Ummu Salamah, kali itu keluar potong rambut kemudian mencit. Nah, sahabatnya langsung, oh Nabi ge mencit jeung potong rambut, baru diikuti. Jadi sakapeung mah teu kudu loba omong, lakukeun weh gitu. Daripada loba omong mah ngadon janten teu pararuguh, mending langsung weh lakukeun. Kemudian ketika pada waktu itu dihadang perang, diutuslah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan untuk menanyakan tadi. Ternyata sampai berdesus, ditolak mentah-mentah, dan dikabarkan Utsman bin Affan itu sudah ditawan. Tawan. Marahlah Nabi tanya, kemudian juga mengadakan baiat di di pohon Ridwan tadi, sebutnya dengan baiatul Ridwan. Dalam Al-Quran ada surat Al-Fathu, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah, alima malam ta'lamu, dan seterusnya. Kemudian dia itu nazala Kufata, tinggal di Kufah. Ini seba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiatul Ridwan, baiatul Ridwan. Nah, setelah wafat Rasul dia tinggal di Kufah. Wa kana akhiru man mata biha minas sahabati. Ini adalah sahabat yang ikut baiatul Ridwan atau perjanjian Hudaybiyah yang mati atau wafat terakhir pada tahun ke-87. Jadi wafatnya itu ada yang mengatakan 87, ada yang 86, usianya 100 tahun. Nah, menurut Imam mungkin As-Syafi'i itu jumlah hadis yang diriwayatkannya 95 hadis, dan 10 diantaranya muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim kualitas hadisnya. Wa kana qad syahida Hunainan, dan dia juga pernah ikut berperang Hunain. Kalau perang Hunain mah ini setelah Futuh Mekah. Jadi ketika setelah Futuh Mekah ada beberapa kabilah, namanya kabilah nanti yang mau menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di Futuh Mekah itu tidak terjadi peperangan yang besar gitu, justru kebanyakan menyerah gampang. Nah, kemudian Rasul mengutus kepada untuk memerangi kabilah tersebut. Ternyata mereka melempari dari atas sampai terpuruk kaum muslimin itu di lembah yang sempit yang bernama Hunain. Sekali kala laburnya napikeun ka Abu Sufyan bin Harb yang baru masuk Islam itu nyaritakeun, wah cenah orang muslim kalau labur kieu mah cenah, sampai ada bicara seperti itu. Tapi Ali bin Abi Thalib itu dengan cerdas dan cekatannya membalikkan komando, kemudian juga menyusun strategi di Hunain yang sempit itu musuh tidak bisa menyerang, justru dibalikan, jadi
kondisinya itu kesempatan untuk mengikis musuh secara sedikit demi sedikit. Jadi orang kalindungi musuh diserang sedikit demi sedikit terus. Nah itu salah satunya sebut perang Hunain. Ruya anhu anahu qala, diriwayatkan darinya bahwasanya ia pernah berkata, ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sita ghazawat. Aku pernah berperang bersama Nabi itu sebanyak 6 kali perang. Ghazawah itu yang perang bersama Nabi ya. Kalau yang tidak disebut syariah. Naqulu fihal jarod. Kami itu sampai memakan belalang. Nah, ini kan ketika perang Ahzab, perang Khandaq juga sama. Mereka itu sampai memakan daun. Sampai yang dimakan dan yang dikeluarkan itu beda. Emang gitu di bahasa hadisna. Jadi dituang jeung dikeluarkan itu beda. Saking tidak ada makanan diboikot. Ini yang turunkan ayat am hasibtum antadurul jannata wala mayatikum masalul ladina khalau min qablikum dan seterusnya. Waqad tuwfiya ba'da an dhahaba basaruhu, dan beliau meninggal setelah hilang pandangan matanya, buta karena tua ya, karena ketuaan, katarak orang. Waqad asobat hudurbatan piyadihi minal musyrikina, juga pernah tertimpa pukulan dari tangan orang-orang musyrik di tangannya. Ruya an Ismail bin Abi Khalidin, diriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, annahu qala, dia pernah berkata, ra'aitu ala Sa'idin Abdillah bin Abi Aufa dorbatan. Aku pernah melihat satu pukulan dari Abdullah bin Abi Aufa. Fakutu, kemudian aku bertanya, ma hadhihi, apa ini? Di ayat tapakan gitu, ada orang mah luka. Faqala duribat ha yauma Hunain. Ini dipukul ketika perang Hunain. Nah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, wa ardahu, dan meridainya, wa ja'ala jannata, dan menjadikan surga maskanahu, tempat tinggalnya, wa ma'wahu, dan juga tempat kembalinya. Amin. Nah, mari kita amin sehingga nama tasawuf. Sahabat yang memang banyak ya, harus kita ambil pelajaran dari mereka. Ini keluarganya juga sama, didoakan Rasulullah SAW ketika mengeluarkan harta zakat, Allahumma sholli ala ali Abdillah bin Abi Aufa, sampai didoakan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan ke syarh adabinya ya, penjelasan tentang hikmah dari hadis ini.